Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang guru inovatif dari SMA Negeri 1 Sembawa. Selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Hajaria Wilastri MM. Selamat datang Ibu. Selamat Gimana datang. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi dari Banyuasin langsung ke sini ya? Iya betul. Oke. Hari ini kita mau sharing ya Bu ya tentang inovasinya Ibu Ria. Ini berjudul Best Practice e-Library si tampan dan aplikasi Flip HTML5 meningkatkan literasi siswa SMA N1 Sembawa Banyuasin. Nah ini kalau kita bicara soal literasi ya Bu, penting sekali untuk siswa ya, terutama di Betul. masa pandemi sekarang ini banyak siswa-siswa yang akhirnya lalai dalam membaca gitu. Nah ini salah Iya. satu cara atau inovasi yang diinisiasi oleh Ibu Ria dalam rangka meningkatkan literasi siswa di SMA N1. Sebelum Betul. kita bahas lebih lanjut tentang inovasi ini, kita tanya dulu nih, idenya atau latar belakangnya bisa muncul inovasi ini seperti apa? Silakan Bu. Iya baik. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu Iya. pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan dari Balitbangda Iya. Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Perkenalkan saya Ibu Ria Wilastri, Kepala SMA Negeri 1 Oke. Sembawa, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan saya bertugas di sana baru 1 tahun 6 bulan Oke. ini. Nah, ide awal dari munculnya inovasi e-Library si tampan itu berangkat dari keprihatinan kita sebetulnya dengan adanya pandemi yang cukup panjang. Nah, kebetulan di bulan Juli tahun 2021 sekolah kita alhamdulillah lulus menjadi sekolah penggerak. Oke. Sekolah penggerak itu adalah salah satu program dari Kemendikbudristek, Pak Menteri Nadiem Makarim. Oke. Salah satunya itu adalah sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu adalah katalis perubahan ya, transformasi pendidikan di Indonesia, terutama pasca pemulihan pandemi, setelah pasca pandemi. Oke. Nah, kebetulan salah satu fokus dari sekolah penggerak ini adalah peningkatan kapasitas digitalisasi sekolah. Oke. Nah, saat itu kita terpikirnya, aduh anak-anak ini belum ada pembelajaran tatap muka begitu ya. Jadi kita kebetulan sekolah penggerak ini kan ada kegiatan project. Jadi selain kegiatan intrakurikuler yang belajar seperti sehari-hari, mereka juga ada kegiatan kokurikuler. Jadi 2 fokus itu. Nah, untuk kegiatan kokurikulernya itu adalah lebih fokus ke kegiatan project. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu saat ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Berbeda dengan K13. Kalau K13 kegiatan project-nya itu include di mata pelajaran. Tapi kalau di KOSP atau kurikulum merdeka itu project-nya ada jam-jamnya tersendiri. Sehingga anak-anak bisa beraktivitas di sana. Nah, tema besar yang kita pilih adalah rekayasa teknologi. Nah, karena waktu itu belum tatap muka, kita proyeknya apa ya kira-kira, bagaimana kalau kita, saya ngomongnya ini dengan Bapak Ibu guru ya, bagaimana kalau kita tetap peningkatan digitalisasi literasi peserta didik, jadi dia tidak lost literasi. Jadi tidak lost membaca dan menulisnya ya. Nah, sehingga kita memunculkan ide untuk literasinya itu adalah si tampan. Si tampan itu sendiri adalah singkatan dari siswa, tanggap, membaca, menulis, dan pandai. Jadi dengan harapan, setelah mereka membaca dan menulis, anak-anak ini jadi banyak wawasan ininya ya, wawasan literasinya, dan harapannya menjadi pandai. Nah, karena masa itu pandemi, tidak mungkin anak-anak
kita paksakan untuk tatap Mm-mm, muka karena dari kementerian juga belum ada instruksi untuk tatap muka. Sehingga kita ada ide bagaimana kalau kita cari aplikasi di Google yang khusus untuk e-library. Oke. Nah, kebetulan kita dapat e-library-nya itu dari salah satu instruktur juga, instruktur nasional Ibu Lili itu. Kemudian kami waktu itu belajar bagaimana membuat aplikasinya itu, dan kita pembelajarannya waktu itu daring ya. Jadi guru-guru dulu yang kita arahkan untuk membuat aplikasinya itu dulu. Setelah itu kenapa harus guru-guru? Karena guru-guru ini kan nanti akan menjadi fasilitator. Nah, sehingga guru-guru sudah kita kenalkan bagaimana cara membuat aplikasi, dan guru-guru juga sudah memanfaatkan itu dengan mereka membuat modul ajar ya waktu itu, sehingga guru-guru memanfaatkannya itu untuk mengisi plipnya itu dengan modul-modul ajar yang sudah mereka buat, kemudian buku-buku digital juga yang dari Kemendikbudristek. Nah, tibalah giliran pada anak ini, jadi kebetulan kita ambil waktu 1 hari waktu itu untuk mengumpulkan anak-anak. Tapi dengan menggunakan prokes yang ketat. Waktu itu kan masih sangat tinggi ya. Jadi kita gunakan, dan itu pun kita undang bertahap ke sekolah. Kemudian kita kenalkan bagaimana mereka membuat aplikasi ini. Jadi memang pertama-tama guru dulu ya yang di-training untuk membuat. Kemudian Pak Guru dan Bu Gurunya men-training anak-anak sebagai fasilitator. Gitu. Jadi e-library ini memang berisi modul-modul yang sudah dibuat Bapak dan Ibu Guru yang tidak bisa disampaikan secara langsung ya melalui tatap muka. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi ini anak-anak bisa tetap belajar membaca di rumah. Plus ditambah dengan modul yang memang sudah ada dari Kemendikbud, seperti itu ya. Nah, tujuan atau manfaatnya sendiri selain memang meningkatkan literasi anak-anak, ada nggak yang memang difokuskan memang sesuai dengan kondisi di sekolah seperti itu? Iya, jadi ini sebetulnya manfaat jangka panjangnya itu bagus sekali, e-library ini. Jadi ketika anak nanti tidak lagi bersekolah di SMA Negeri 1 Sumbawa, mereka melanjutkan perguruan tinggi, ini kan menjadi rekam jejak digital ya Mbak ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ketika kelak mereka sampai ke perguruan tinggi. Jadi masa jangka panjangnya itu. Nah, untuk isinya sendiri, bagaimana anak mengisi, mereka kan sudah punya e-library masing-masing nih ya, pustaka maya masing-masing. Jadi anak-anak itu, alhamdulillah anak kami kelas 10 itu sudah punya, dan guru-guru juga ada, dan bahkan sekarang semua sudah memiliki e-library masing-masing. Nah, karena fokus sekolah penggerak ini kan di kelas 10 ya. Nah, jadi untuk e-library-nya itu kami selain ada kegiatan kegiatan literasi, juga ada kegiatan proyek-proyek yang lain. Nah, ini bisa saling berkesinambungan. Seperti proyek yang kedua kita itu tema besarnya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita punya kegiatan adiwiyata juga di sekolah. Kita juga punya proyek-proyek yang memang untuk keterampilan siswa. Nah, itu hasil dari proyek itu mereka bikin narasinya, mereka bikin videonya, itu juga bisa dimasukkan ke pustaka pribadi mereka masing-masing. Jadi punya koleksi sendiri ya anak-anak itu, dan berlomba-lomba siapa yang paling kreatif gitu ya. Jadi selain memang meningkatkan minat baca dan menulisnya, juga hasil akhir atau outputnya bisa terlihat gitu ya. Itu yang menjadi jejak digital apabila mereka sudah lulus dari SMA gitu. Strategi strategi kita juga menggunakan strategi PPR tadi ya. Perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan reward. Jadi kalau anak-anak yang terakhirnya, yang rewardnya itu kalau memang aplikasinya bagus, itu nanti kita pamerkan di perpustakaan. Ini kamu punya ininya bagus loh, isinya mungkin bisa menjadi inspirasi teman-temannya yang jadi lain. diapresiasi secara langsung gitu ya. Dan kerennya ini Mbak, ini linknya bisa di
Akses share sama masyarakat? ke teman-teman yang lain. Oh, oke. Jadi mereka bisa bertukar Iya, informasi. Mungkin merangkum saran-saran juga ya dari masing-masing gitu loh. Misalnya ada yang kurang, Iya, ini kayaknya kurang nih, iya, menyempurnakan komen mereka, ya. Ya, bisa jadi akhirnya bisa komen. kayak gitu. Iya. Nah, kalau dari ini diinisiasinya dari kapan nih? Baru berarti 2021? 2021. 2021 baru ya Iya, berarti. heeh. Kalau untuk hambatan dalam pelaksanaannya sendiri kayaknya seperti apa nih gitu? Oh ya, hambatannya karena ini harus terkoneksi dengan Mhm, internet ya, mhm. mungkin itu saja sih. Karena kan Oke, kita sekolah di kabupaten ya, mhm, kebetulan sekolah kita itu peserta didiknya oke, itu berasal dari daerah-daerah yang lumayan oke. jauh dari akses Iya, internet. iya, Nah, sehingga ketika ada terkendala mhm, itu mereka ya kita instruksikan mhm. untuk ke Ke sekolah. sekolah, Walaupun kalau sekarang kan udah boleh tatap muka boleh ya, mhm. tapi kalau yang terkendala itu kemarin kita tetap mereka Jalan ke sekolah gitu ya ya? Mhm. sekaligus untuk belajar gitu. Oke, jadi memang, fasilitas di perpustakaan itu lengkap ya seperti yang kita lihat di depan ini bahwa ada tablet yang memang disediakan untuk, siswa dalam mengakses Betul, e-library-nya gitu ya, betul. oke. Iya. Nah kalau, harapan ke depannya nih seperti apa nih untuk, best practice e-library si Tampan ini? Ya, Mmm, harapan ke depan, sekaligus kita menyampaikan kepada seluruh, sahabat-sahabat kita, ini adalah sesuatu praktek baik ya, oke, yang bisa, mungkin menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain. mhm, Jadi, eee, kami sangat senang begitu mhm, kalau memang ada sekolah-sekolah lain yang memiliki inisiatif seperti oke, ini, dan ke depannya e-library ini bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu guru mhm, untuk, mengumpulkan mhm, tugas-tugas ya, oke, portofolio peserta mhm, didik mhm, itu bisa dikumpulkan jadi satu di e-library, mhm. sehingga guru-guru tidak perlu pakai, buku-buku Oke, lagi ya. iya betul betul. Jadi udah terdigital semua ya Iya. gitu. Nah terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira seperti apa Bu? Iya, eee, untuk kesan dan pesan, marilah terus kita berinovasi, terus kita membangun sekolah kita dengan, memunculkan ide-ide yang cemerlang, supaya, kegiatan praktek baik ini bisa kita tularkan, bisa kita, sampaikan, bisa menjadi inspirasi bagi, masyarakat ya, bagi Oke, sekolah-sekolah lain juga. oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Kemendikbudristek, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Bapak, Nadiem Anwar Makarim, yang sudah menggagas program Sekolah Penggerak sehingga kami, mampu menghasilkan karya inovasi untuk, peserta didik kami. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dan support yang luar biasa, dari, Dignas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Bupati Banyuasin yang mensupport, sekolah-sekolah khususnya sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Banyuasin. Baik, Dan juga, saya menyampaikan kepada guru-guru dan pegawai SMA Negeri 1 Sembawa, teruslah kita selalu berkolaborasi dan, mengupayakan selalu peningkatan mutu di SMA Negeri 1 Sembawa. baik. Terima kasih sekali lagi Bu Ria udah hadir nih. Kita tunggu, inovasi-inovasi selanjutnya dan Siap, mudah-mudahan harapan yang ini dicapai apabila memang ini direplikasi oleh SMA lain terbuka ya Bu ya untuk, benchmarking ataupun, kunjungan untuk melihat, awal mulanya best practice boleh. e-library ini gitu ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah Oke, yang berkunjung ke siap. SMA kita. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ria, sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam.